Halo rakyat YouTube sekalian, selamat datang di channel DB News bersama aku, Faisal. Dan hari ini kita akan ngomongin perkembangan terkait kasus pembakaran rumah wartawan yang terjadi di Karo, Medan, Sumatera Utara. Oke teman-teman sekalian, jadi teman-teman sekalian kasus ini perlahan-lahan mulai memperlihatkan perkembangannya ya teman-teman ya. Yang dari awalnya itu Ibu Eva Meliana selaku anak dari Riko Sampurna Pasaribu itu melaporkan adanya dugaan semacam dugaan pembunuhan berencana hingga akhirnya ada penangkapan 2 tersangka. Mungkin teman-teman bisa ngikutin perkembangan beritanya nih, ada card di atas, teman-teman bisa ngelihat dulu tuh, sebelumnya kita udah bikinin videonya. Dan hari ini para kepolisian Sumatera Utara telah menemukan 1 tersangka baru yang diduga atau menjadi pelaku otak dari dalang kasus ini ya teman-teman ya. Kemudian juga nantinya kita akan melihat hasil dari dokter bedah. Jadi setelah mayat yang ditemukan di rumah korban, yakni jasad Riko dan para keluarganya, itu dokter bedah telah menemukan sesuatu dari fakta dari jasad tersebut. Oke, langsung saja kita masuk ke cuplikannya. Pemirsa, dalam program Hot Room, Kapolda Sumatera Utara Komjen Agung Setia Imam Effendi menyebut Ketua Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia Kabupaten Tanah Karo bernama Bebas Ginting Bebas Ginting ini adalah tersangka baru yang juga tadi disebutkan jadi ketua sebagai perencana pembakaran dan pemberi imbalan kepada 2 eksekutor. Namun motif dari kasus pembakaran tersebut belum terungkap. Oh, jadi motif pembakarannya masih belum terungkap. Kita menguatkan bukti-bukti bahwa kemudian Saudara B juga terlibat. Bebas Ginting. Dimana lucu juga ya saudara namanya, B Bebas Ginting. Adalah tapi orangnya nggak bebas. Yang memberikan orangnya perintah terhadap saudara R dan saudara Y. Oke, jadi saudara Bebas Ginting ini yang menyuruh 2 tersangka sebelumnya itu ya untuk membakar rumah. Kita sudah bisa memastikan bahwa saudara B sebagai orang yang memerintah. Oke teman-teman, itu tadi adalah video yang memperlihatkan kita bahwasanya ada 1 tersangka baru, yakni Bebas Ginting. Walaupun namanya bebas tapi orangnya tidak bebas sekarang, lagi agak masuk penjara ya, ada di penjara sekarang. Jadi si Bebas Ginting ini sebelumnya menyuruh 2 tersangka itu untuk melakukan sebagai eksekutor, sebagai orang yang membeli Pertalite dan solar itu sebagai penyulut api, dan juga satunya lagi itu orang yang membakar rumahnya. Jadi si tersangka yang baru ini, si Bebas Ginting ini, ia adalah mantan salah satu ormas ya, yakni Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia. Jadi ia adalah mantan dari organisasi masyarakat tersebut. Oke, ini adalah fakta baru yang cukup mengejutkan ya, bahwasanya ini tuh datangnya dari salah satu mantan, walaupun statusnya mantan ya, tapi pernah terlibat dalam organisasi ini. Tapi kita masih belum bisa berspekulasi ya, ada keterkaitannya dengan organisasi ini. Semoga aja tidak ya gitu. Dan juga pada berita sebelumnya teman-teman, ini itu pada kasus ini kan, bagi teman-teman yang belum tahu ya, jadi si Riko Pasaribu yang korban ini, ia dan ketiga keluarganya yang juga ikut meninggal akibat kasus kebakaran ini, ia itu sebelumnya pada 2 minggu sebelum ia meninggal, ia itu sempat menuliskan artikel-artikel, karena si Riko Pasaribu ini ia bekerja di Tribata TV. Ia itu menuliskan artikel mengenai tentang judi online yang terjadi di Sumatera Utara. Kemudian gak lama setelahnya ia dan keluarganya itu rumahnya dibakar. Kemudian si anak korban dan juga rekannya itu melakukan investigasi beserta dengan polisi, apakah ada dugaan bahwasanya ini ada keterlibatannya gitu loh dengan judi online, apakah ini semacam backingannya atau mafianya gitu ya kan. Dan ini mulai menunjukkan titik terang semenjak ditangkapnya 2 tersangka sebelumnya ya, yang melakukan pembakaran itu. 2 tersangka yang melakukan sebagai eksekutor. Kemudian adanya juga 1 tersangka baru ini yang menjadi otak yang menyuruh bahwasanya 2 tersangka tersebut untuk membakar rumah Riko Pasaribu. Oke, kita langsung lanjut ke cuplikan selanjutnya yang mengenai CCTV dan juga pengakuan atau pernyataan dari dokter bedah. Langsung saja kita ke videonya. Rekaman kamera pemantau di sekitar rumah wartawan di Karo, Sumatera Utara yang rumahnya dibakar, saudara, diungkap oleh polisi. Pelaku diketahui datang ke lokasi menggunakan sepeda motor. Oke, sekitar ini dia pukul 3 lewat 11 menit Kamis dini hari tanggal 27 Juni. Kejadiannya Kamis tanggal 27 Juni.
Jam 3 mereka mulai, jam 3 dini hari mereka udah mulai menjalankan aksinya ya. Sekitar semenit kemudian, kendaraan yang digunakan pelaku berhenti di depan tempat kilang kayu. Tempat kilang kayu? Oke. Pada pukul 3:13, salah satu pelaku turun dari sepeda motor dengan membawa sesuatu. Pelaku berjalan ke rumah korban. Bawa apa itu ya? Oh, kayak jerigen gitu ya, kayak botol gitu ya. Mungkin itu alat untuk membakarnya ya, kayak penyulut apinya, solar, pertalite. Pelaku yang mengendarai sepeda motor kemudian mendatangi pelaku lain. Sementara api mulai terlihat di lokasi. Selanjutnya saudara, sekitar pukul 3:18, kedua pelaku diketahui kabur ke arah Jalan Kapten Pala Bangun. Ini kabur nih mereka nih. Gak berlangsung lama ya. Cepet banget. Ahli forensik Rumah Sakit Bayangkara Medan mengungkap sampai 10 menit aksinya. Bersama 3 korban lainnya masih hidup saat api membakar rumah mereka. Oh, jadi masih hidup pada saat adanya terbakar. Jelaga yang ditemukan di saluran nafas keempat korban. Oh, ada jelaga. Tadi kita menjumpai bahwasanya keempat korban tadi dalam keadaan masih hidup. Seperti yang Bapak Kapolda katakan tadi, bahwasanya kita menjumpai adanya jelaga pada saluran napas sampai ke lambung korban. Sampai ini menyatakan bahwasanya korban tempatnya dalam keadaan hidup pada saat terjadi. Ya Allah, kasihan banget berarti waktu itu. Oke teman-teman, itu tadi adalah rekaman CCTV dan juga pernyataan dokter bedah ya teman-teman. Dari rekaman CCTV sendiri kita lihat bahwasanya kejadiannya ini bisa dibilang termasuk cepat ya. Jadi kayak dari jam 3 pagi, 13-an gitu, 11, antara jam 3:11 sampai 3:17 tadi aksinya. Cukup cepat, tapi tadi ditemukan bahwasanya dokter bedah ini menemukan fakta bahwasanya para korban itu sempat masih hidup waktu proses pembakaran itu terjadi. Sekarang jadinya itu pertanyaannya, kalau misalkan mereka masih bisa bernafas ya, masih hidup gitu waktu kebakaran terjadi, kenapa tidak memutuskan untuk keluar rumah ya? Agak aneh nggak sih teman-teman? Mungkin teman-teman ada yang bisa ngasih pendapatnya teman-teman di kolom komentar ya, mari kita berdiskusi. Tapi kalau dari pendapat saya pribadi, apakah jangan-jangan para pelaku yang bertindak sebagai eksekutor ini sebelumnya itu kayak mengikat korban terlebih dahulu gitu ya, mengikat korban atau melukai korban agar tidak bisa kayak tidak bisa berjalan atau tidak bisa berdiri gitu ya. Mungkin para polisi masih melakukan penyelidikan dan tidak menutup kemungkinan polisi akan terus mengejar para tersangka-tersangka. Saya harap ini masih belum berhenti dari sini karena masih ada teka-teki ya, apakah benar asumsi dari anak korban dan juga kolega korban ini bahwasanya ada dalang dari backingan judi online atau tidak, atau benarkah ada dalang atau backingan dari TNI itu tadi, dan juga kenapa kok waktu dibakar rumahnya ini para korban tidak bisa keluar rumah atau tidak berinisiatif untuk kabur gitu. Apakah rumahnya dikunci atau seperti apa? Apakah tidak bisa keluar lewat jendela juga gitu. Jadi kayak memunculkan teka-teki gitu teman-teman sekalian. Dan mari kita harapkan agar persoalan ini dapat segera diselesaikan oleh para kepolisian dan juga bisa menjadi titik terang bagi para keluarga korban ya. Semoga para keluarga korban semakin bisa semakin tenang, walaupun tetap masih harus dikejar-kejar ini para polisinya, masih harus dituntut bagaimana caranya agar kasus ini benar-benar sampai tuntas ke akar-akarnya itu tadi teman-teman. Oke teman-teman, itu saja berita yang bisa kami sampaikan untuk teman-teman sekalian. Jangan lupa teman-teman kasih komen, like, and subscribe channel YouTube DB News agar kami bisa memberikan update-update berita mengenai perkembangan-perkembangan yang sedang terjadi di Indonesia. Oke, see you guys on the next video. Bye-bye.